الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat asar yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk menjawab dan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak terlupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang nabi dan seorang rasul yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Maka untuk itu salah satu ikhtiar dan upaya kita dan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah, dalam detik-detik ini marilah kita sama-sama mentadabburi dan mengkaji kembali apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Barangkali ayat ini sudah sering kita dengar baik di dalam salat maupun disampaikan oleh penceramah atau khatib ketika berkhutbah. Ayat ini sangat familiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, hendaklah setiap individu melihat, memikirkan apa yang sudah ia persembahkan, apa yang sudah ia amalkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti, maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini setidaknya ada 2 poin penting yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, hadirin, poin yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata-kata takwa itu sangat sering sekali Allah ulang. Baik ia dalam bentuk perintah, dalam bentuk pujian terhadap orang-orang yang bertakwa, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Artinya apa? Kata-kata takwa ini sangat sering Allah ulang dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya sangat sering juga mengulang kata-kata takwa. Dan ternyata Bapak dan Ibu, takwa itu bukan hanya sesuatu yang diperintahkan kepada kita saja, bukan hanya diperintahkan kepada umat saat ini saja,
Ternyata takwa ini sudah diperintahkan oleh Allah jauh sebelum adanya umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh benar-benar telah kami wasiatkan, telah Allah wasiatkan, telah Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, kepada umat-umat sebelum kamu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Dan juga kepada kamu, juga kepada kita Allah wasiatkan, juga kepada kita Allah perintahkan. Apa itu? Anittaqullah. Perintah bertakwa kepada Allah. Perintahnya tidak hanya sekali, wasiatnya tidak hanya sekali. Allah mengatakan wassa, wazannya fa'ala. Kalau kata-kata wazannya fa'ala itu biasanya memfaedahkan hal itu terjadi berulang kali, hal itu banyak terjadi, atau istilahnya litakthir kata para ulama. Artinya apa? Perintah bertakwa ini tidak sekali dua kali Allah perintahkan dalam Al-Quran, tidak sekali dua kali Allah perintahkan kepada umat sebelumnya, akan tetapi perintah itu berulang kali. Ya, cobalah kita baca Al-Quran sedikit-sedikit, wattaqullah. Nanti sampai lagi halaman selanjutnya, sedikit-sedikit muttaqin. Artinya apa? Itu sering Allah ulang-ulang. Ini poin yang pertama, hadirin. Dan bertakwa kepada Allah, tafsirannya sangat banyak. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan takwa itu an taj'ala li nafsika wiqayatan taqika min azabillah wa min sakhatillah ila ghairi dhalik, atau kama qala rahimahullah. Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, bertakwa itu engkau membentengi dirimu, engkau melindungi dirimu dari segala yang mengantarkanmu kepada azab Allah. Engkau lindungi dirimu dari segala yang mengantarkanmu kepada neraka. Engkau lindungi dirimu dari segala yang menyebabkan murka Allah. Implementasinya mengamalkan takwa itu dalam bentuk menunaikan perintah, meninggalkan segala larangan. Itu poin yang pertama, hadirin. Lalu poin yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu melihat. Ada kata kuncinya di sini, hadirin. Allah katakan wal tanzur, dari kata-kata nazara. Nazara itu artinya melihat, tetapi bukan hanya sekedar melihat dengan mata, bukan hanya sekedar dengan ainul basar, bukan hanya sekedar dengan mata kepala saja, tidak, tetapi juga melihat dengan ainul basirah, melihat dengan mata hati, melihat dengan mata pikiran. Artinya apa? Hendaklah setiap individu memikirkan. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, di antara makna nazar ini adalah at-ta'ammul. At-ta'ammul itu kalau bahasa Minangnya mainok manuangkan. Nah, kira-kira begitu. Apa yang dinok manuangkan? Ma qaddamat lighad, apa yang telah ia usahakan, apa yang telah ia amalkan untuk hari esok. Jadi seakan-akan ayat ini mengatakan kepada kita,
kamu sebagai orang beriman harus memiliki pandangan jauh ke depan, harus memiliki visi jauh ke depan, bukan hanya di dunia, tetapi untuk lighadin, untuk hari esok. Apa itu hari esok? Untuk hari kiamat, untuk hari pembalasan. Ya. Jadi kalau Indonesia punya visi, ya, 2045 Indonesia emas, maka orang mukmin, orang beriman, dia juga harus punya visi. Visinya bukan hanya di dunia, tetapi jauh sampai ke akhirat. Ya, itu visinya orang beriman. Ya. Sampai, ya, manusia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya hanya dua saja. Ya, tidak ada manzilah baina manzilatain. Akhirnya cuma dua saja. Ya, imman nar wa immal jannah. Ya. Ke surga atau ke neraka, itu saja akhirnya. Maka seorang mukmin pikirannya sudah sampai di sana. Karena hadirin yang dirahmati Allah, kesuksesan yang hakiki itu bukan di dunia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang selamat dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang benar-benar sukses, itulah orang yang benar-benar berhasil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Nasrun minallah wa tafakkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.